terus ini Pak Kus. Monggo Pak Kus. Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas respon terhadap paparan yang saya sampaikan tadi. Jadi pertama soal ini dulu saya menjawab soal pemakaman untuk penghayat yang beridentitas agama ataupun penghayat yang beridentitasnya penghayat, bagaimana cara Pulau Soronya, katanya kan seperti itu. Nah, kami tanya di sini untuk yang beragama, artinya penghayat yang identitasnya beragama, ini akan mempersilahkan ke keluarganya untuk dilakukan secara apa. Tapi sebelum itu sebetulnya perlu juga dipahami bahwa sebetulnya Oh, sinyalnya bagus. Bagus. Atau kita geser dulu, Bangkus? Pak Adlinnya nggak ada soalnya. Pak Adlinnya nggak ada. Pak Adlin, ada nggak Pak Adlin? Nggak ada. Keluar. Oh, Pak Adlin keluar. Halo? Oh ya. Oke, lanjutkan. Ya, barusan putus. Jadi saya kira pertama adalah soal sebetulnya tata cara pemakaman yang kita lakukan itu adalah murni agama atau tidak sebetulnya. Itu sebetulnya menurut saya itu kan sudah terjadi percampuran juga. Contoh misalnya yang saya saksikan dan saya amati di Bandung misalnya. Kenapa jenazah itu kalau dimandikan segala macam itu akan ada air, mesti ada pakai air apa gitu ya. Kemudian waktu diikat, ikatan jenazah itu kan ada 4 ikatan kalau yang biasanya kita lakukan. Dan 4 ikatan ini sebetulnya simbol pemahaman tentang asal-usul diri yang bersumber dari ajaran lokal, leluhur. Karena di sini bahwa dipahami diri ini berasal dari saripati angin, air, api, dan bumi atau disebut dengan sedulur papat. Sehingga oleh karenanya pada waktu diikat di jenazahnya itu kain kafan atau boeh menurut bahasa Sunda itu dengan 4 ikatan. Kemudian waktu dikubur kenapa dibantali dengan bantal tanah bulat-bulat itu yang 7 buah. Itu juga simbol dari pemahaman tentang 7 kuasa yang ada di dalam ajaran leluhur. Jadi sebetulnya kemudian ada di bawah lubang itu tempat menaruh mayat jenazah itu kan ada cowak gitu ya, ada agak di sedong gitu istilah bahasa Sunda. Itu juga simbol bahwa itu kembali ke ibu, ke kandungan ibu. Jadi sebetulnya tata cara yang dilakukan oleh masyarakat kita, baik itu yang mengaku beragama maupun penghayat, sebetulnya sama. Karena itu peninggalan atau campuran dari agama dan adat atau ajaran leluhur, agama leluhur. Nah, yang membedakannya adalah soal pembacaan doanya. Itu yang membedakan. Kalau Islam pakai bahasa Islam, doa-doa Islam, kalau penghayat sih pakai doa-doa cara adat. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan yang signifikan karena memang dua-duanya sudah campuran saya kira itu soal pemakaman. Kemudian soal tadi yang terkait dengan kompleksitas keberagaman. Tadi koreksi bahwa jumlah organisasi yang ada sekarang tercatat di Kementerian Dikbud itu ada 190 dan 1 menyusul dari masyarakat adat Mapu di Kabupaten Bangka Belitung. Ini juga udah kita telusuri, udah kita diskusi, mengadakan klarifikasi dan jelas yakin mereka bersumber dari ajaran leluhur Bangka gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat kompleksitasnya ini ya sangat banyak, sangat beragam karena pada dasarnya yang disebut penghayat kepercayaan itu bersumber awalnya dari ajaran leluhurnya yang lebih ke etnis. Jadi kayak di Sumatera Utara di Batak misalnya Ugamo Malim. Sekarang udah banyak organisasi juga. Tapi itu artinya agama Batak.
ada agama Nias, ada agama Jawa, agama Sunda, agama di Sumba misalnya, agama di NTB. Jadi semua itu sekarang diistilahkan sebagai kepercayaan. Jadi sangat kompleks, memang tidak mungkin disamain, tapi sebetulnya ada garis-garis atau benang merah yang mengikat di seluruh sistem keyakinan lokal ini. Di antaranya misalnya soal bagaimana memperlakukan alam semesta, bagaimana hubungannya dengan leluhur misalnya, bagaimana terhadap Tuhan, semua meyakini Tuhan sebagai kekuasaan mutlak. Nah, itu yang membedakan dengan sistem agama yang lain. Jadi memang cukup beragam gitu ya. Nah, kemudian soal kenapa ada yang bertahan kepercayaan tadi Pak Adlin mengatakan ada masyarakat penghayat yang sudah cukup puas saja hanya dengan rekognisi sebagai penghayat tapi identitas tetap sebagai agama. Ini juga harus dipahami bahwa ini tidak lepas dari perjalanan sejarah di mana terutama kalau di Sunda, di Jawa Barat, termasuk juga zaman DITII. Nah, tapi yang paling masif itu adalah setelah peristiwa G30S PKI, di mana setelah itu bila mana ada masyarakat yang tidak mengakui salah satu agama itu dianggap komunis. Nah, akhirnya kan berbondong-bondong menyatakan diri sebagai penganut agama. Kalau di situ mayoritas Kristen ya masuk Kristen, kalau mayoritasnya Islam ya masuk Islam. Walaupun sistem keyakinan masih tetap sebetulnya keyakinan ajaran leluhur atau kepercayaan. Nah, ini jadi saya kira ini terkait juga dengan tadi KTP. Jadi banyak KTP-nya masih beragama, tapi perilaku ritualnya itu sebetulnya masih banyak atau lebih berat ke ritual-ritual kepercayaan. Nah, KTP di identitas sebelum adanya sistem elektronik itu bisa dicantumkan sebagai kepercayaan. Zaman Orde Baru itu pernah agama titik dua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berlangsung. Kemudian baru ada kekisruhan, ada penolakan dari Kementerian Agama dan sejak 78 dinyatakan itu bukan agama, akhirnya terjadi simpang siur. Ada yang masih tetap menulis kepercayaan, ada juga yang masuk identitas agama. Nah, kemudian pada waktu reformasi dengan adanya Undang-Undang Adminduk dinyatakan bahwa bagi penganut kepercayaan dan agama-agama yang belum diakui sesuai dengan undang-undang, maka identitas di KTP-nya dikosongkan, itu bunyi pasalnya. Sehingga sejak itu KTP penghayat adalah kosong. Nah, karena dikosongkan ini dampaknya tadi banyak disampaikan, susah masuk pegawai negeri, masuk TNI, masuk Polri, kemudian adanya stigma bahwa kalau tidak beragama itu orang komunis, nah itu merugikan. Akhirnya hasil kita melakukan JR ke MK, keluarlah itu yang keputusan MK bahwa di identitas di KTP harus dicantumkan kepercayaan. Sebetulnya di keputusan MK agama titik dua kepercayaan itu sebetulnya bunyi amanah dari keputusan MK. Namun karena ada protes-protes dari MUI, kemudian yang menyatakan tidak bisa disetarakan antara kepercayaan dengan agama, akhirnya tadi seperti saya bilang, pemerintah itu gamang, harusnya kan langsung aja dilaksanakan keputusan MK, tapi karena ada kegamangan akhirnya minta pendapat kalangan-kalangan tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan, akhirnya ya diputuskan istilah kolom agamanya diganti untuk penghayat itu jadi kolom kepercayaan. Tempatnya sama di tempat itu. Jadi kepercayaan titik dua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kan itu jadi lucu. Okay. Tapi nggak apa-apa lah itu. Nah kemudian soal sejarah tadi Pak Joko Tri, memang ini Pak Joko Tri juga tadi menyatakan masih perdebatan karena ada pendapat bahwa itu adalah masalah internal perebutan kekuasaan. Tapi pada kenyataannya kan sebetulnya ya perebutan kekuasaan juga tidak lepas dari pengaruh Islamisasi dan juga memang di sejarah memang yang saya baca memang menyerang gitu, Demak menyerang ke ini terlepas dari itu
antara perebutan kekuasaan internal atau tidak, tapi ada proses itu. Dan yang paling nampak adalah yang di Jawa Barat. Itu jelas tidak ada problem internal perebutan kekuasaan, tapi semua kerajaan yang beragama lokal, gitu, seperti Galuh, Kerajaan Talaga, Kerajaan Pajajaran, itu kan diserang sampai habis dan terus menerus sampai habis gitu ya, nggak hanya sekali menyerang. Gitu. Jadi proses itu saya kira nggak bisa dipungkiri, itu catatan sejarah. Nah kemudian soal Undang-Undang Sisiknas tadi soal pendidikan, pelayanan pendidikan, ini juga sama sebetulnya. Permendikbud itu kan keluar dasarnya Undang-Undang Sisiknas, karena di undang-undang itu dinyatakan setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Jadi Islam tidak boleh mengajar penghayat, Islam tidak boleh mengajar Kristen, Kristen tidak boleh mengajar Islam. Jadi harus sejajar, harus sama. Nah, dasar itulah yang menjadi dasar kami menuntut penghayat juga berhak mendapat pendidikan yang sama. Nah, kemudian waktu itu terjadi kekisruhan, ada perbedaan pendapat karena katanya agama itu bukan kepercayaan, bukan agama. Jadi tidak ternaungi oleh pasal itu. Nah, saya katakan kalau demikian berarti ada kekosongan hukum karena bagaimanapun Islam atau Kristen atau Buddha atau Hindu tidak boleh mengajar ke peserta didik yang dari penghayat. Nah itu dasar itu yang kemudian akhirnya Permendikbud dikeluarkan, diterbitkan dan sampai sekarang itu sudah berjalan proses pendidikan sejak tahun 2016 ini. Gitu. Oke, itu Pak Agus. Dan soal Pak Agus satu lagi yang Pak Agus tadi soal Undang-Undang PNPS, ya. Undang PNPS itu jelas sangat merugikan penghayat karena di dalamnya itu sangat diskriminatif karena di dalam undang-undang itu membagi kelas-kelas masyarakat beragama. Satu adalah kelas masyarakat agama yang dilayani dan dilindungi oleh negara, yaitu yang 6 agama. Kemudian yang kedua adalah kelompok agama yang dipersilahkan kehidupannya dilindungi, namun tidak mendapat pelayanan, yaitu yang disebut tadi Taoisme, Shinto, terus yang lain-lain juga, Sikh dan sebagainya. Kemudian kelompok yang paling bawah adalah kelompok kepercayaan atau kebatinan. Di situ dianggapnya banyak merugikan dan menggunakan istilah agama, membahayakan kerukunan nasional, harus diarahkan pemahamannya kepada kehidupan ketuhanan yang benar. Ini kan udah stigma. Jadi bagaimana mungkin satu undang-undang isinya menghakimi. Nah ini saya kira saya setuju undang-undang ini harus dihapuskan. Kemudian satu lagi yang terakhir soal definisi agama. Kalau soal kitab suci, nah bagi kami para penghayat sebetulnya yang namanya kitab suci itu adalah sumber ilmu dari semua makhluk. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan juga belajar dari situ. Dan itu apa? Di alam semesta ini kalau bagi penghayat. Sehingga tidak bisa dibukukan. Yang namanya kitab suci yang berasal dari Tuhan. Hewan bisa belajar dari alam. Manusia belajar dari alam. Orang ilmu kedokteran, ilmu biobotani, ilmu penerbangan, semua ilmu itu berasal dari belajarnya dari alam, dipelajari dari alam, termasuk ilmu ketuhanan. Jadi itu, kalaupun hanya dibukukan, ya itu hanya sebagian kecil saja. Bagi kami penghayat adalah seperti itu. Terima kasih. Ya. Mas Adlin, gitu Pak Agus, saya kira cukup. Cukup, ya cukup. Oke, kemudian Pak Adlin, Prof.